siswa-siswi baru SMA Negeri 10 Pandeglang yang kami cintai dan kami banggakan dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Kami dari Kepengurusan Adiwiyata SMA Negeri 10 Pandeglang mengucapkan selamat datang kepada seluruh siswa-siswi baru yang telah bergabung untuk belajar di kampus SMA Negeri 10 Pandeglang. Mudah-mudahan kalian nyaman dan senang belajar di SMA Negeri 10 Pandeglang. Siswa dan siswi yang kami banggakan, perlu kita ketahui bersama bahwa kepengurusan Adiwiyata di SMA Negeri 10 Pandeglang dirintis sejak tahun 2015. Dan pada tahun 2017, Adiwiyata SMA Negeri 10 Pandeglang mendapatkan penghargaan berupa piala tingkat kabupaten, yaitu dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang. Kami adalah tim pengurus Adiwiyata SMA Negeri 10 Pandeglang yang berasal dari kelas 11 dan 12. Siswa dan siswi yang kami banggakan, program Adiwiyata di Sekolah SMA Negeri 10 Pandeglang sangat mendukung sekali untuk menciptakan yaitu lingkungan yang sehat, lingkungan yang bersih, serta lingkungan yang indah. Dengan adanya program Adiwiyata, diharapkan seluruh masyarakat di sekitar sekolah agar dapat menyadari bahwa lingkungan yang hijau adalah lingkungan yang sehat bagi kesehatan tubuh kita. Siswa dan siswi yang kami banggakan, untuk lebih memahami, mari kita saksikan materi singkat Adiwiyata SMA Negeri 10 Pandeglang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, calon peserta didik SMA Negeri 10 Pandeglang tahun pelajaran 2020-2021 dimanapun berada. Perkenalkan, nama Ibu Neng Amimah. Ibu mengajar mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan PKWU di kelas 10 dan kelas 12. Selain itu, Ibu juga memiliki tugas tambahan sebagai pembina tim Adiwiyata SMA Negeri 10 Pandeglang. Ibu tidak sendirian, didampingi oleh Bapak Dadang Darmawan SPD dan Bapak Masud. Ibu yakin kalian semua sudah mengenal sosok Pak Dadang dan Pak Masud, karena beliaulah yang standby di sekolah setiap hari menerima pendaftaran kalian waktu di SMA Negeri 10 Pandeglang. Anak-anak Ibu semua yang stay di rumah, lihatlah di belakang Ibu, di sini ada kakak-kakak ganteng, ada teteh-teteh yang cantik menggunakan kaos yang menarik, sal juga menarik. Siapa mereka? Kelas berapa mereka? Itu akan kita perkenalkan hari ini. Nah, baiklah, tak kenal maka tak sayang. Meskipun kita berjauhan, bukan berarti tidak saling mengenal. Silakan perkenalkan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Nuria Fauzia Zahra, kelas 12 IPA 2. Di sini kakak menjabat sebagai ketua Adiwiyata. Buang sampahnya, jangan buang kenangannya. Halo adik-adik, saya Neng Devi Kurniawati dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya sebagai tim Adiwiyata. Bumi kita, tempat kita. Ayo selamatkan bumi. Salam Adiwiyata, salam Go Green. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan nama saya Julianti Aprilia dari kelas 12 IPA 3. Cintai lingkunganmu seperti kamu mencintai pasanganmu. Hai semua, nama saya Sumawati, kelas 11 IPS 4. Hijauku, kebanggaanku. Salam Adiwiyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dari kelas 11 IPS 2. Saya dari tim Adiwiyata. Manio, aku bangga. Perkenalkan, nama saya Siti Erma
tim Adiwiyata, hijau sekolahku, bersih sekolahku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaulandari dari kelas 11 IPS 2. Saya dari tim Adiwiyata, hijau sekolahku, bersih sekolahku. Perkenalkan, nama saya Amira, saya dari kelas 11 IPS 2. Saya dari tim Adiwiyata, sekolahku, inspirasiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maulidia, kelas 11 IPA 4. Saya dari tim Adiwiyata. Bersih itu indah, bersih itu sehat. Perkenalkan, nama saya Devika Agustia Maharani dari kelas 11 IPA 4. Saya dari tim Adiwiyata. Biru langitku, hijau bumiku. Salam Adiwiyata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik calon peserta didik baru SMA Negeri 10 Pandeglang. Perkenalkan, nama saya Teddy Riyadi dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya menjabat sebagai wakil ketua Adiwiyata. Hai adik-adik, perkenalkan nama saya Muhammad Aryo dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya sebagai bendahara Adiwiyata. Bumiku ku jaga selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik calon siswa SMA Negeri 10 Pandeglang. Perkenalkan, nama kakak Febri Maulana dari kelas 12 IPA 1. Lingkungan bersih, sehat selalu. Hai adik-adikku, perkenalkan nama kakak Dedi Irawan, kelas 12 IPS 3. Saya sebagai tim Adiwiyata melangkah maju menuju sekolah Adiwiyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jahrian Nasrofi dari kelas 11 IPA 2. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Unus dari kelas 11 IPA 3. Lingkungan hijau impianku. Cintai lingkunganmu, baru pasanganmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejujurnya kondisi seperti ini tidak kita inginkan. Kita belajar secara berjauhan, secara daring, secara online. Tidak bisa langsung berjabat tangan ataupun bertatap muka. Tetapi kondisi dan situasinya mengharuskan kita belajar seperti ini. Ibu harap hal ini tidak menyurutkan semangat. Kalian semua tetap semangat, tetap mengikuti MPLS ini dengan baik. Ayo semangat, ikuti MPLS-nya dengan baik. Karena cinta dan sayang akan tumbuh meskipun kita berjauhan. Di sini Ibu akan menjelaskan apa dan bagaimana program Adiwiyata sekolah. Tadi kalian semua sudah berkenalan dengan para pengurus Adiwiyatanya yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Mereka semua dari kelas 11 dan dari kelas 12. Anak-anakku semua, Adiwiyata itu bukan sebuah ekstrakurikuler. Adiwiyata juga bukan sebuah lomba. Tetapi Adiwiyata itu sebuah program yang diluncurkan ke sekolah oleh Kementerian Pendidikan Lingkungan Hidup. Dan kebetulan dari tahun 2019, Adiwiyata adalah program unggulan SMA Negeri 10 Pandeglang. Anak-anakku semua, ini ada 2 piala. Yang pertama adalah Piala Adiwiyata tahun 2017. Piala Adiwiyata tingkat Kabupaten Pandeglang. Sebetulnya SMA Negeri 10 Pandeglang sudah merintis Adiwiyata ini dari tahun 2015, tetapi baru mendapatkan piala ini tahun 2017 karena berbagai hal kendala yang menghalanginya. Kemudian ini ada piala yang besar, menarik sekali, piala bergilir juara lomba K3 antar kelas SMA Negeri 10 Pandeglang. Ini adalah program unggulan dari program Adiwiyata di SMA Negeri 10 Pandeglang. Karena mulai tahun 2019 kami menatanya sedemikian rupa, mulai dari pembentukan kepengurusan, kemudian program-program yang lainnya. Dan salah satu program unggulannya ini adalah lomba K3 antar kelas yang biasa diumumkannya setiap awal bulan dan dinilai setiap hari oleh tim Adiwiyata itu sendiri. Kegiatan Adiwiyata di SMA Negeri 10 Pandeglang
dilaksanakan secara rutin setiap hari Selasa. Jam pertama yaitu dari jam 7 sampai dengan jam 8. Program-program hari Selasa itu saat ini baru tentang peduli terhadap lingkungan, yaitu siswa-siswi membersihkan kelas, menata kelas, dan segalanya. Anak-anak ibu yang ibu rindukan, selanjutnya apa, bagaimana pengertian Adiwiyata, program Adiwiyata dan segala macamnya, silahkan kalian simak materi berikut ini. Pengenalan program Adiwiyata SMA Negeri 10 Pandeglang, kegiatan MPLS Siswa Baru tahun pelajaran 2020-2021 yang dilaksanakan dari tanggal 14 sampai 16 Juli 2020. Anak-anak ibu semua, mari kita saksikan sejenak foto kerusakan lingkungan berikut ini. Resapi puisi berikut ini. Doa dari orang yang belum lahir. Masih adakah tempat kami di bumi yang kini Bapak Ibu tempati? Sebab dari tempat yang masih jauh ini, kami dengar letusan gunung api, banjir lahar dan magma setiap hari. Ada tsunami membantai negeri, ada hutan dilahap api. Dari tempat yang masih jauh ini, kami lihat miliaran pipa menyedot perut bumi. Miliaran ton sampah mencurah ke laut. Miliaran ikan terkapar, lunglai diracun polusi. Satwa-satwa menjerit, lapar di hutan yang telah punah rana. Tuhan, sebelum kami lahir ke bumi, sadarkanlah penduduk-penduduk bumi, agar ia tak tinggalkan kami. Tanah tandus, sungai muatan sampah, laut sarang polusi, udara gerbong amunisi yang siap menghabisi kami ketika kami menghirup oksigen pertama kali. Ya Tuhan, perkenankanlah doa kami. Bagaimana perasaan Anda setelah menyaksikan foto-foto kerusakan lingkungan hidup dan mendengarkan bacaan puisi tadi? Anak-anak ibu yang ibu rindukan, sekarang kita masuk ke session materi. Yang pertama adalah pengertian. Adiwiyata berasal dari kata adi dan wiyata. Adi artinya baik, besar, sempurna, ideal. Wiyata adalah tempat seseorang bisa mendapatkan ilmu pengetahuan, norma, dan etika dalam kehidupan sosial. Jadi, adiwiyata adalah tempat yang ideal bagi seseorang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, norma, dan etika dalam kehidupan sosial, termasuk di bidang LH. Pengertian yang kedua, sekolah adiwiyata adalah sekolah yang berwawasan, peduli, dan berbudaya lingkungan. Program adiwiyata adalah program untuk mewujudkan sekolah yang berwawasan, peduli, dan berbudaya lingkungan.
Adiwiyata bukan lomba. Adiwiyata merupakan program pembentukan karakter, sikap, perilaku, dan budaya peduli lingkungan hidup. Dasar hukum pelaksanaan Adiwiyata adalah 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2. Permen LH Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata. Tujuan program Adiwiyata adalah mewujudkan warga sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup. Prinsip program Adiwiyata. 1. Edukatif, yaitu memberikan pendidikan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 2. Partisipatif, yaitu warga sekolah atau madrasah terlibat dalam seluruh kegiatan Adiwiyata, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi sesuai tanggung jawab dan peran masing-masing. 3. Berkelanjutan, yaitu seluruh kegiatan harus dilakukan secara terencana, terus-menerus, dan komprehensif. Kriteria sekolah Adiwiyata. 1. Pengembangan kebijakan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan. 2. Pengembangan kurikulum berbasis lingkungan. 3. Pengembangan kegiatan berbasis partisipatif. 4. Pengembangan dan atau pengelolaan sarana pendukung sekolah. Penjelasan dari poin-poin tersebut. 1. Pengembangan kebijakan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan hidup meliputi yang pertama, sekolah membuat visi dan misi sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Yang kedua, kebijakan sekolah dalam mengembangkan pembelajaran materi lingkungan hidup. Yang ketiga, kebijakan sekolah dalam melaksanakan kegiatan rutin tahunan lingkungan hidup dan kegiatan rutin sekolah lainnya dengan mengangkat tema lingkungan hidup. Yang keempat, kebijakan peningkatan sumber daya manusia, baik tenaga kependidikan dan non-kependidikan di bidang pendidikan lingkungan hidup. Yang kelima, kebijakan sekolah dalam upaya peningkatan kegiatan sosialisasi dalam penerapan pendidikan lingkungan hidup bagi warga sekolah. Yang berikutnya, yang F, kebijakan sekolah dalam upaya penghematan sumber daya alam. Yang G, kebijakan sekolah yang mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Dan yang terakhir, kebijakan sekolah untuk pengalokasian dan penggunaan dana bagi kegiatan yang terkait dengan masalah lingkungan hidup. Jadi poin pertama itu meliputi visi dan misi dan kebijakan sekolah yang cenderung kepada lingkungan hidup. Poin yang kedua, pengembangan kurikulum berbasis lingkungan. Ini ada 6 item. Yang pertama, pengembangan model pembelajaran. Yang kedua, penggalian dan pengembangan materi serta persoalan lingkungan hidup yang ada di masyarakat sekitar isu lokal. Yang ketiga, pengembangan metode belajar berbasis lingkungan dan budaya. Yang keempat, pemanfaatan media sumber belajar. Yang kelima, pengembangan kegiatan kurikuler untuk peningkatan pengetahuan dan kesadaran siswa tentang lingkungan hidup. Yang keenam, pengembangan materi pembelajaran pendidikan lingkungan hidup dengan memasukkan isu global. Poin yang ketiga, pengembangan kegiatan berbasis partisipatif meliputi 1. Menciptakan kegiatan ekstrakurikuler atau ko-kurikuler di bidang lingkungan hidup berbasis partisipatif di sekolah. 2. Menciptakan kegiatan aksi lingkungan dengan mengikutsertakan pihak luar. Yang ketiga atau yang C, mengikuti kegiatan aksi lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak luar.
Yang D atau yang kelima, membangun kegiatan kemitraan dalam pengembangan pendidikan lingkungan hidup di sekolah. Penjabaran poin yang keempat yaitu pengelolaan dan atau pengembangan sarana pendukung sekolah. Yang pertama, pengembangan fungsi sarana pendukung sekolah yang ada untuk pembelajaran pendidikan dan kesehatan lingkungan hidup. Yang kedua, peningkatan kualitas sarana pendukung dan fasilitas sekolah. Yang ketiga, penghematan sumber daya alam, air, listrik, dan alat tulis. Yang keempat, peningkatan kualitas pelayanan dan pemeliharaan. Yang kelima, pengembangan sistem pengelolaan sampah. Kunci sukses program Adiwiyata. 1. Komitmen. 2. Perubahan perilaku dan budaya. 3. Sumber daya manusia, yaitu pendidik dan peserta didik. Anak-anakku sekalian, bumi kita adalah rumah kita. Tempat kita melepas senyum bahagia. Ia juga bisa jadi neraka, tempat kita meratap panjang. Coba renungkan itu. Berikutnya, lampiran foto-foto kegiatan Adiwiyata SMA Negeri 10 Pandeglang. Selamat menyaksikan. Demikianlah materi pengenalan program Adiwiyata dalam kegiatan MPLS Siswa Baru SMA Negeri 10 Pandeglang tahun pelajaran 2020-2021. Ayo bergabung bersama kami, tim Adiwiyata SMA Negeri 10 Pandeglang. Hijauku, sekolahku, salam